Dan juga saudara yang datang dari luar kota atau luar pulau, selamat datang, selamat beribadah dan selamat menikmati mujizat di tempat ini. Baik, saudara, saya mau mengawali dengan sebuah kalimat. Yesus mati supaya kita hidup, yang percaya katakan amin. Dan Yesus bangkit supaya kita beroleh kehidupan sorga kekal. Yang percaya katakan amin, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes yang ke-20, di situ ketika kubur Yesus terbuka dan kosong, ada yang namanya kain peluh. Kain peluh dalam bahasa Inggrisnya handkerchief. Fungsinya apa kain peluh? Kain ini fungsinya untuk diletakkan di wajah daripada mayit atau jenazah. Nah, kain peluh milik Yesus, saudara, bagaimana kondisinya? Kondisinya tergulung. Dalam tradisi Yahudi, kalau kain peluh itu tergulung, apa artinya saudara? Pemiliknya akan kembali karena urusannya belum selesai. Dan ketika melihat kain peluh itu tergulung, ada di dalam kubur, artinya apa saudara? Yesus pasti dan akan datang yang kedua kali menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau membahas satu bagian di Alkitab, di mana ketika Yesus berjumpa dengan seorang tokoh. Saudara, ada orang bertanya, kalau kita belajar di Alkitab, saudara masih membaca Alkitab, amin? Haleluya. Nah, di Alkitab saudara, kita melihat bagaimana ketika Yesus lahir, ada saksinya. Ada yang kuliah hukum atau fakultas hukum, bagaimana gelar perkara? Pasti membutuhkan bukti dan saksi, minimal berapa? 2. Ketika Yesus lahir, berapa saksinya? 2. Yang pertama siapa saksinya? Para gembala. Para gembala berjumpa dengan bayi Yesus, perhatikan. Ini yang sering salah kalau bikin drama biasanya orang Majus yang ketemu bayi Yesus salah. Saudara baca Alkitab lagi. Yang berjumpa dengan bayi Yesus di kandang domba itu para gembala. Kalau orang Majus berjumpa dengan anak Yesus. Jadi Yesus sudah usia 1 tahun, kurang lebih 2 tahun, itu orang Majus berjumpa dengan anak Yesus di rumahnya ya di Bethlehem. Nah saudara, jadi para gembala dan orang Majus. Lalu saudara, ketika Yesus dalam usia anak, keluarga kudus yaitu Yusuf, Maria, Yesus, mereka turun ke Mesir. Tolong bantu saya, kenapa mereka harus turun ke Mesir? Boleh dibantu kenapa? Karena Raja Herodes membuat peraturan apa saudara? Membunuh anak-anak Yahudi yang di bawah 2 tahun. Lalu setelah Herodes mati, keluarga kudus ini kembali ke Yerusalem dan dicatat dalam Alkitab ketika Yesus usia berapa ke bait suci saudara? 12. Nah yang menjadi pertanyaan ketika usia 12 sampai 30 tahun, Yesus kemana? Karena nggak dicatat dalam Alkitab. Tapi kita bisa belajar dalam tradisi Yahudi karena Yesus lahir dalam keluarga Yahudi. Dalam kemanusiaannya beliau orang Yahudi. Maka dapat dipastikan kalau usia 12 sampai 30 tahun itu ngapain saudara? Sekolah. Belajar. Belajar yang namanya Taurat. Nah setelah 12 sampai 30 tahun Yesus dicatat, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu apa saudara? Di padang gurun, puasa 40 hari 40 malam dicobai oleh iblis dan setelah itu Yesus memulai pelayanannya. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan Yesus harus sekolah? Nah ini ada pertanyaan ya, kenapa? Ada jawabannya saudara. Karena untuk menjadi seorang guru atau rabi perlu namanya pendidikan atau sekolah. Nah apa tujuan Yesus menjadi guru atau rabi? Karena ketika saudara membaca Injil, saudara akan menemukan Yesus dipanggil guru, dipanggil rabi. Rabi ini bahasa Ibraninya guru. Kenapa Yesus harus jadi guru? Ada jawabannya lagi. Karena yang bisa membuat hukum yang baru adalah seorang guru. Dan tolong bantu saya, hukum apa yang dibuat oleh Yesus? Ada yang tahu saudara? Hukum kasih. Matius 22, suatu kali ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana yang harus kami ikuti? Lalu Yesus menjawab apa? Yang pertama hukumnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budi. Itu Taurat. Ulangan 6 ayat yang keempat firman Tuhan berkata, Allah itu Esa dalam bahasa Ibrani Ehad.
Artinya apa? Jamak, plural. Allah kita esa. Dan dilanjutkan, maka dari itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Nah, dalam perjanjian baru Yesus menambahkan satu hukum yang setara atau yang sama. Setara itu gini loh saudara, jejer. Jadi bukan atas bawah ya, setara. Apa hukumnya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua yang sama. Saudara, mengasihi Tuhan itu apa? Vertikal, betul ya? Atas, bawah, bawah, atas, betul? Mengasihi sesama, horizontal. Kalau dibentuk gimana saudara? Vertikal, horizontal. Jadi apa saudara? Salib. Coba toleh kanan kiri katakan, aku mengasihimu. Wah. Siapa tahu dapat jodoh ya kalau saudara duduk acak ya. Sering gitu kadang-kadang kan tolak kanan kiri. Noleh gak balik nyantol ya. Nah ini saudara. Sudah dapat keselamatan, dapat jodoh lagi saudara ya. Haleluya, amin. Ya, nah, jadi Yesus adalah guru pada saat itu. Beliau ya membuat hukum kasih. Nah saudara, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat bahkan sampai 1 iota. Itu kalimat alfabet atau bilangan terkecil, itu iota namanya saudara. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita sama-sama pakai logika ya, coba pikirkan pakai logika. Wah gitu ya. Karena kita baca Alkitab, saya percaya Roh Kudus bisa memberikan kita pengertian. Gini loh saudara, kalau kita baca Alkitab, pasti ada hal-hal yang tidak kita mengerti, betul nggak? Iya dong, kitab suci kan. Tapi Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Allah itu punya sifat, namanya transenden. Apa itu transenden? Transenden itu gini loh, Anda dapat memahami Allah, tapi Anda juga di satu sisi bisa memahami ketidakpahaman itu. Bahkan Anda bisa tidak paham akan sesuatu yang saudara gak bisa pahami. Sudah pusing? Ya seperti itu. Karena Allah saudara. Saya dalam studi saya hari ini saya di doktoral, itu aja masih banyak yang harus dipelajari lagi soal firman. Gitu. Nah Yesus ya sebagai guru, sekali lagi saya ulangi, sebagai guru, maka butuh murid, betul? Perlu murid. Maka dari itu Yesus ketemu dengan 12 murid. Ada lagi 40 murid, ada lagi 70 murid, ada lagi 120 murid. Nah Yesus punya kata-kata rabinik. Apa itu kata-kata rabinik? Rabinik itu kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Kata-katanya begini, saudara pasti tahu kata-kata ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Nah, mari sama-sama kita pikirkan dengan logika. Petrus lagi di pinggir tepi danau, siapkan jala untuk menangkap ikan. Terus Yesus datang tiba-tiba bilang, Petrus bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Karena kalimat ini digunakan untuk guru-guru mencari muridnya. Kalau Petrus tidak mengenal Yesus, mana mungkin Petrus mau ikut Yesus? Betul tidak saya tanya? Loh betul dong. Saudara di pinggir jalan tiba-tiba, hai ikutlah aku gitu saudara. Apa yang saudara lakukan? Telepon RSC, wah ya kan. Berarti ada masalah dengan kejiwaan, betul nggak? Iya. Tapi karena mereka tahu Yesus itu guru, rabi, maka mereka langsung mengikut Yesus saudara. Nah sekarang saya kembali ke cerita. Ceritanya adalah Yesus berjumpa dengan seorang guru besar, kalau sekarang namanya profesor. Ya, ini profesor beneran ya, jadi bukan profesor karburator, ban motor bocor, bukan saudara. Namanya siapa? Coba dibantu. Ada seorang Farisi, pemuka agama, tokoh besar namanya siapa? Coba. Nikodemus. Nah di Yohanes 3, Nikodemus bertanya kepada Yesus tentang surga, tentang kehidupan kekal. Dan dia juga bertanya tentang anak manusia, tentang anak Allah. Sekali lagi saya ulangi jemaat Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus anak Allah. Karena hari ini muncul banyak pengajar-pengajar palsu. Makanya kenapa selalu saya ulangi jemaat Tuhan, mari baca Alkitab. Alkitab saudara itu adalah navigasi, kalau bahasa keren itu GPS. Dicatat di situ akhir zaman bagaimana, kehidupan selanjutnya bagaimana saudara. Dicatat. Contoh ya, tanda-tanda akhir zaman. Muncul penyatuan mata uang. Coba. Apa mata uang yang satu itu saya tanya? Rupiah, dolar, euro,
Pound sterling apa saudara? Mata uang digital. Kalau Anda pernah keluar negeri, sekarang saudara cuma perlu bawa handphone, tinggal tap, tap, tap. Betul tidak saya tanya? Dan bukankah hari ini kita sedang diarahkan menuju kepada digital? Bahkan ada yang cashless, betul nggak? Nah cashless ini membuat saudara kalau belanja nggak merasa berdosa, paham nggak? Misalnya saudara belanja 500.000, Anda tinggal tap padahal 500.000. Tapi kalau saudara pakai tunai coba, 100, 100, 100, 100, 100. Aduh. Tapi kalau saudara scan, nggak kerasa bendol buri saudara. Tiba-tiba tagih hanya 1 juta. Betul apa betul? Iya. Karena dunia ini orientasinya it's all about money. Ujung-ujungnya duit saudara. Maka penyatuan mata uang digital. Lalu apa lagi saudara? Bagaimana dosa di Sodom dan Gomora kembali muncul. Makanya saudara jangan heran hari ini ya, ganteng sama ganteng, cantik sama cantik. Betul apa betul? Iya. Dan sudah tidak malu di Instagram mengakui bahwa saya suka dengan sesama jenis. Dia suka dengan sesama jenis. Ternyata betul, Alkitab nggak salah mencatat. Hari-hari ini orang nggak akan malu menyatakan bahwa itu adalah sebetulnya adalah dosa, tapi nggak malu. Padahal hubungan sesama jenis bisa menyebabkan virus. Apa virusnya namanya saudara? HIV AIDS. Itu semua terjadi karena dosa. Mari kita lihat sama-sama ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, Yohanes 3 ayat 13 sampai 21. Ada 9 ayat saya akan bacakan bagi Anda. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Sekali lagi saya tekankan, Yesus anak Allah, yang saya katakan amin. Dan Yesus juga dikatakan di situ adalah anak manusia, artinya kalau saudara baca di situ hurufnya besar A dan M-nya besar. Nah maka dari saudara hati-hati, orang bisa banyak ngaku katanya pergi ke sorga, naik turun sorga. Saksinya siapa? Kalau Yesus disalibkan ada saksi, prajurit dan juga ada orang-orang di sana. Yesus bangkit, ada Maria ibu Yesus, ada istri Klopas, ada Maria Magdalena, saudara. Ada saksi. Yesus naik ke sorga, ada saksi, murid dan para malaikat. Tapi orang hari ini gampang, habis naik turun surga, habis naik turun neraka. Lah kok segampang itu saudara? Kalau saya bisa naik surga, saya nggak mau turun. Enak di surga saudara, amin. Saudara saya kasih tahu, kita jadi orang Kristen bangga. Saudara bangga nggak jadi orang Kristen? Saudara bangga nggak punya Tuhan Yesus? Kenapa? Karena urusan akhirat udah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Karena orang yang percaya Yesus beroleh hidup kekal yaitu surga. Saudara kalau mati percaya Yesus masuk surga nggak saya tanya? Saudara mau masuk surga, amin? Ada yang mau duluan? Oh enggak ada ya. Kalau ada maju dikebukin. Kita beroleh, jadi gini loh. Menjadi orang Kristen, kita tuh punya privilege. Kenapa? Kita fokus pada dunia ini, kenapa? Karena yang akhirat udah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Dia sudah sediakan kita tempat di surga. Di mana ditulisnya? Di Alkitab. Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Wow. Kita lihat selanjutnya. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara, Yesus mengingatkan Nikodemus tentang masa lalu buyutnya, mbahnya yang adalah orang Israel yang di mana pada saat itu mereka di padang gurun, mereka diperbudak oleh Mesir. Dan mereka dibebaskan oleh Tuhan, diberikan mana, diberikan daging burung puyuh, diberikan tiang awan dan tiang api. Ayat 15 mari kita lihat sama-sama. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang, saudara percaya Yesus? Apa buktinya? Apakah cuma pakai kalung salib sebagai tandanya? Buktinya adalah dari kehidupan kita. Ajaran dunia, baik dibalas, baik. Jahat dibalas, jahat. Normal. Ajaran setan, baik dibalas, jahat. Saudara pernah nggak nolong orang, terus orang itu mengkhianati mentung Anda? Pernah nggak? Pasti sering. Saya juga sering ngalami itu. Sudah dibayari makan, sudah dibantu, tiba-tiba kita dihianati. Pernah ngalami itu? Pasti ngalami. Itulah manusia. Ya.
Jadi baik dibalas jahat. Kalau jahat dibalas lebih jahat. Tapi cuman ajaran Yesus yang beda, saudara. Apa ajaran Yesus? Jahat dibalas baik. Kok bisa ya? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Kok bisa ya? Kasihilahmu, kok bisa ya? Ya bisa. Karena Allah adalah kasih, saudara. Saudara bayangkan ya, Yesus di atas kayu salib. Loh, dia punya kuasa loh. Dia punya segala power, dia punya kekuatan. Tapi apa yang dia katakan? Ya Bapa, sebab kok bisa ya? Ya karena itu saya bangga punya Tuhan Yesus. Saudara bangga? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lah yang di hadapan Tuhan Yesus itu siapa? Yang meludahi Tuhan Yesus. Yang meninju Tuhan Yesus. Yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi dia tetap ya Bapa, ampunilah. Saudara mengampuni sulit enggak? Sulit. Tapi bisa. Kalau saudara punya kepahitan, dengarkan saya. Sumber penyakit. Ngelihat orang seneng, iri. Ngelihat orang itu seneng, mangkel. Suwe-suwe sakit. Tapi kalau firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ayat 16 ini yang sering kita dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa? Yesus. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika saya sekarang menjadi ayah, di sini saya melihat ada ayah-ayah yang punya anak ya. Saya mau tanya, kita manusiawi aja ya. Saya walaupun pendeta kita ngomong realistis. Kalau Tuhan minta anak Anda rela enggak saya tanya? Saya enggak rela kalau saya. Saya menunggu 9 bulan untuk kelahiran anak saya. Sekarang anak saya sudah 5 tahun usianya. Saya terus terang enggak rela. Dalam bahasa Indonesia, kalau suami ditinggal mati istrinya sebutannya duda. Bahkan ada duren, duda keren. Wah. Istri kalau ditinggal mati suami namanya janda. Anak ditinggal mati ayahnya disebut yatim. Anak ditinggal mati ibunya piatu. Kalau ditinggal dua-duanya yatim Tapi coba apa sebutan bagi orang tua yang kehilangan anaknya? Bantu saya cari katanya. Menemukan? Tidak ditemukan. Karena tidak ada satu kata yang bisa mengekspresikan orang tua kehilangan anaknya, saudara. Dan inilah yang Bapa lakukan dengan mengaruniakan anak yang tunggal. Saudara akan paham ketika menjadi seorang ayah, bagaimana kalau anak itu dikorbankan. Coba ya kalau kita ayah, kalau anak sakit, mending siapa yang sakit? Mending kita yang sakit, betul apa betul? Tapi kasih Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, sadarkah Anda bahwa sejak kita lahir, kita ini lebih dari pemenang? Yang percaya katakan amin. Di sini bagaimana saudara ketika lahir, apakah langsung keluar besar? Robek perut ibunya ya, gitu ya. Nah di sini saya lihat ada teman-teman ya dari STT Isto yang dari timur ya. Oh ini dari lahir suaranya udah bagus betul ya. Saya yakin kalau nangis enggak oe. Karena mau Piala Dunia bulan depan ya. Jadi merdu saudara. Nah bagaimana proses bayi? Saya mau tanya. Kita belajar biologi betul ya. Proses bayi itu dari sel ayah kita, betul? Ada berapa juta? Jutaan, betul? Hanya satu yang masuk ke sel telur ibu kita. Dan itulah Anda dan saya. Berarti kita pemenang enggak? Lebih dari pemenang. Jadi sejak Anda dalam kandungan ibu Anda, sampai 9 bulan jadi janin, jadi bayi, jadi batita, balita, remaja, pemuda, lansia, kita semua adalah lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi masalahnya kenapa hari ini kok banyak pikiran muncul, yuk aku ancen ngene, iki nasibku. Itu pemikiran siapa saudara? Pemikiran setan. Karena setan gak mau saudara tahu bahwa Anda dan saya lebih daripada
Pemenang. Jadi dibikin terus pikirannya negatif, minder, rendah diri. Jadi kalau saudara ketemu teman Anda, suka ngomong, kamu itu gak bisa, kamu itu gak mampu, berarti teman Anda, wah kok kenceng, boleh ayo kita konseling langsung ya, ada masalah ya. Berarti teman Anda apa? Setan. Betul, karena harusnya teman itu mendukung. Besi menajamkan besi, ayo coba saya tanya. Anda mikirnya besi menajamkan besi apa artinya? Geger loh, konflik kan? Salah. Saudara kalau punya pisau, saudara gesek ke besi, jadi tajam enggak? Saudara tahu enggak maksudnya besi menajamkan besi? Saudara kumpul dengan orang-orang yang positif. Kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, kamu pasti berhasil. Itu besi menajamkan besi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, jangan tanggung. Jadi makanya kenapa saudara cari teman yang positif. Kalau teman saudara ketemu, kau niku gak mampu, kau niku gak iso. Saya izinkan, tinggalkan. Cari saudara atau rekan-rekan yang mendukung Anda. Besi menajamkan besi. Banyak kita mikirnya dulu besi menajamkan besi kan konflik toh. Geger, tengkar, tarung, tawuran. Bukan. Besi menajamkan besi itu kita saling support, kita saling sayang. Oh, itu ya. Kita saling dukung, betul? Iya. Saudara, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, betul? Kalau Yesus sayang kita, kalau Yesus sayang, wah, iya, satu sapinta. Wah, saya gini-gini ya, pinter nyanyi saudara, bagus suara saya tapi lebih bagus gak nyanyi saudara ya. Nah, tak kenal maka tak, kalau Yesus sayang berarti Yesus sudah kenal kita sejak dalam buah kandungan. Maka dari itu kalau saudara mau sayang Yesus, saudara harus kenal Yesus. Bagaimana cara kenal Yesus? Melalui apa saudara? Firman-Nya. Yesus mengasihi dan menyayangi Anda dan saya. Mari kita lanjut. Sering kali berhenti di ayat ini tapi saya mau lanjut ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi saudara, saya ulangi lagi ya, ini Injil ya. Harusnya orang-orang itu ada dalam namanya kutuk dosa. Upah dosa itu maut, harusnya kita ini binasa saudara. Tapi karena kita beroleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, yang percaya katakan amin. Tapi kalau kita tetap tidak mau hidup di dalam Yesus, maka jangan salahkan kalau akhirnya hidup di bawah hukuman yaitu kebinasaan. Sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, dalam nama anak tunggal Allah yaitu Yesus. Ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih. Coba saudara. Yesus sudah datang, tapi tetap manusia senang kegelapan. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saya kasih contoh nih, karena saya lihat banyak pemuda-pemudi. Pacaran misalnya. Sudah jelas, misalnya Pak Pendeta, Shalom, kalau pacaran sama yang seiman ya. Nah, jelas kan. Tapi nanti kan di ruang tertutup, Pak Pendeta, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Pret, saudara. Gimana Pak Pendeta? Dia cinta setengah mati. Woi, loh, semaput berarti setengah mati ya. Cinta setengah mati. Hujan-hujan rela naik motor. Cile, saya pacaran, coba 10 tahun, 20 tahun. Ya, tunggu aja. Wah, setengah mati. Saya jawab, dia baru setengah mati. Yesus sepenuh nyawanya diberikan buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Jadi anak-anak muda saya minta tolong jangan tinggalkan Yesus demi pasangan, amin. Justru dengan pasangan semakin dekat dengan Yesus, amin. Haleluya. Nah sekarang kita lihat lanjut ayat yang ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Saya mau ingatkan, coba tangannya dipegang saudara, katakan daging. Saudara dan saya itu punya daging plus lemak-lemaknya saudara ya. Nah kalau saudara punya daging, maka daging inilah yang seringkali membuat kita apa saudara? Jatuh dalam dosa. Coba ya. Enak mencuri, enak seks bebas, enak melakukan dosa, enak bohong, Betul saudara? Ya, karena daging. Maka dari itu kita perlu Roh Kudus.
tubuh kita adalah bait Allah, artinya apa? Roh Kudus tinggal supaya apa? Menginsyafkan kita. Saudara pernah nggak kalau saudara mau melakukan yang salah, di hati itu kayak dek, dek, jangan lo ya. Pernah nggak seperti itu? Ya itu Roh Kudus yang mengingatkan. Masalahnya kita kadang-kadang nggak mau taat, dihajar aja. Contoh ya, kita tuh sering gini loh. Saudara bangga dengan salib, amin? Salib itu pada perjanjian lama dianggap kutuk. Pada zaman Kekaisaran Romawi juga dianggap kutuk. Tapi saya mau bilang, ada di sini yang saudara hidupnya berat, saya mau bilang kalau hidup saudara berat, tambahkan huruf K di tengah-tengah, maka jadi berkat. Apa itu K-nya? Kristus Yesus. Ada yang di sini hidupnya penuh dengan tekanan, saudara? Saya kasih resep ya. Kalau hidup penuh dengan tekanan, jangan banyak gaya. Karena Isaac Newton menyatakan dalam rumus gravitasi, semakin banyak gaya, semakin banyak. Nah, jadi kalau saudara mau jangan banyak tekanan, berarti jangan banyak. Iya, udah. Nah, salib yang adalah dulu kutuk, salib yang adalah dulu orang takut dengan salib, yang menganggap itu kutukan. Tapi siapa yang hari ini bangga, saudara datang ke gereja, saya lihat, kalung salib, wah. Ada yang saudara anting salib, wah. Ada yang bajunya salib, wah. Ada yang di jalan nyalip-nyalip, nah, itu enggak termasuk saudara ya. Jangan saudara ngaku orang Kristen, ya kan salib, salib, salib. Mau saudara di mobil saudara ada patung salibnya, kalau saudara lampu merah saudara gaspol, Tuhan gak beserta saudara ya. Iya kan? Coba, saya lihat kalau kadang-kadang orang pakai kalung salib itu ada yang salibnya besar, ada yang sampai kayak gini, ya pastor karena mikul salib, waduh. Nanggung bawa yang kayak gini loh, jadi tiap ke gereja ditaruh dulu di pojokan salibnya. Karena kan kita pikul salib, makanya kenapa tadi saya bilang kita punya daging. Maka Yesus katakan mari pikul salib, karena supaya ketika disalibkan daging itu dimatikan saudara. Ada kalau orang yang punya salib di rumahnya, patung salib besar, ditaruh di mana patung salib besar. Kita bangga kenapa? Karena Yesus telah menang atas maut dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di akhir ini saya rindu saudara. Saya rindu begini ya, kita orang Kristen. Saudara orang Kristen bukan? Terus orang gimana cara tahu kita Kristen? Dari atribut kita? Dari pakaian kita? Dari model, saya mau seperti Yesus, akhirnya yang laki-laki digondrongin, terus akhirnya ada rambutnya gitu, kayak gitu. Akulah Yesus gitu. Ya enggak gitu saudara. Dari tingkah laku perbuatan kita, amin. Kalau saudara percaya Yesus, namanya Alkitab, Abraham, tapi korupsi. Lukas, curi ayam tetangga, mana? Yohanes, ketahuan ngintip temen kosnya, ya apa? Malu. Saya percaya setiap nama saudara adalah doa, yang percaya katakan amin. Ada yang dikasih nama genteng? Gak mungkin. Pasti namanya bagus, kalau anak zaman sekarang tuh Genso, wah. Saya itu ada satu nama yang Angel, tahu saudara Angel? Apa? Angel. Harusnya kan ENJEL kan? Angel lah, kok Angel? Cek Angeli ya. Nama sekarang ini aneh-aneh. Kadang-kadang ada disingkat. Karena dulu saya punya teman namanya Kak Stefa Yuwiko. Mungkin ada yang saudara tahu. Namanya Stefa Yuwiko, orang Malang ya, sekarang di Australia. Ternyata Yuwiko itu saya pikir orang Jepang. Bukan saudara. Juniornya Wiwit dan Koto saudara. Jadi ibunya namanya Bu Wiwit, papanya namanya Pak Koto. Jadi juniornya Wiwit dan Koto, Yuwiko gitu. Ya wis lah. Itu kan doa, betul ya. Ada yang namanya saudara namanya genteng? Enggak ada. Ada yang namanya batu bata? Supaya kokoh. Namanya semen Setiawan. Ya enggak ada saudara. Iya kan? Enggak ada. Ada yang saudara dikasih nama Goliat Kurniawan? Enggak ada. Pasti nama-nama yang bagus, betul enggak? Daniel. Stefanus. Yohanes, John. Bagus namanya. Ivan itu bahasa Rusianya Yohanes kalau saudara tahu. Kalau perempuannya Ivana. Kalau bahasa Latinnya Juan, karena J-nya nggak dibaca jadi Juan, ya dibaca H. Nah itu. Masa ada orang dikasih nama Yudas? Ada yang namanya Yudas?
Nggak mungkin. Yudas Kurniawan, nggak mungkin. Terus ngadain KKR, hadirilah KKR bersama pendeta Yudas Kurniawan. Ya kayak teka, saudara. Takut dihianati, ini pengkhianat ini. Nama adalah doa, yang percaya katakan amin. Iya. Maka saya percaya setiap saudara diberikan nama-nama yang bagus. Nah, anak Tuhan, dengarkan premis saya di terakhir ini. Anak Tuhan hidupnya baik dan benar. Amin. Sekali lagi, anak Tuhan hidupnya baik dan benar. Tapi kalau hidupnya jahat dan buruk, anaknya kalau jahat dan buruk, anaknya setan, saudara. Jadi kalau Anda suka melakukan kejahatan, suka melakukan buruk, coba tolong cek deh. Anda anaknya Tuhan Yesus atau anaknya setan ya? Karena setahu saya anak Tuhan pasti jujur, yang percaya katakan amin. Anak Tuhan pasti jaga hidupnya, yang percaya katakan amin. Saudara, saya punya teman namanya keren, namanya nama Alkitab. Tapi di parkiran kebun binatang keluar semua, saudara. Coba ada satu binatang ini sering disebut, saya sebut nada rendah aja supaya saudara jangan marah. Coba binatang ini setia. Wuk, 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 wuk. Apa namanya? Binatang, jangan ngegas. Binatang apa? Binatang anjing. Salahnya dia apa? Dia setia, tahu Hachiko setia, saudara. Sampai pemiliknya mati. Sampai dibikinkan patung kesetiaan, tahu Hachiko, saudara. Kenapa enggak kucing? Wis mangan nelek turu. Untuk kucing kayak gitu, saudara. Betul ya? Kenapa kok enggak kucing kamu loh, gitu saudara. Ayo. Serba salah. Makanya gini ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita boleh emosi. Saya sebagai manusia bisa emosi, tapi janganlah kita maki. Saya ajari ya, kalau saudara emosi, kan tinggal naikkan nadanya, betul nggak? Misalnya Anda ketemu teman yang mengkhianati. Kenapa kamu lakukan itu? Loh, gak perlu meso kan? Tapi kadang-kadang tatitut kembang kuncup. Loh ya gak? Coba kita, kenapa kamu hianati aku? Wah, diopera itu ya, diopera ya. Lah iya. Betul nggak? Coba ayolah, jangan kita ini, saya itu kadang-kadang lihat di mobilnya Immanuel tapi di jalan wang. Ya kan ini kan salib ya gitu, saudara. Coba kita ganti, coba kalau saudara emosi gitu, coba ganti buah-buahan kan seru. Melon kamu, gitu ya. Kepleset, aduh jeruk gitu. Langsung saudara jadi istana buah, saudara, rumahnya. Lah iya kan. Saya rindu jemaat Tuhan, orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tutup dengan kesaksian. Saya percaya hari ini yang datang dengan sakit pulang mengalami kesembuhan, yang percaya katakan amin. Tadi juga ada yang ibu-ibu yang juga mengalami kesembuhan ya, puji Tuhan. Saya percaya yang lain juga mengalami. Suatu kali saya pernah mendoakan seorang ibu yang batu ginjal, saudara. Jadi batu ginjal ini kan kaitannya, mohon maaf, dengan buang air atau dengan saluran untuk membuang kotoran. Saya tidak tahu kenapa bisa batu ginjal, tapi yang pasti beliau mengalami batu ginjal. Lalu saya berjumpa dengan beliau di Surabaya, saya khotbah di sebuah gereja, dan beliau maju ke depan, saya doakan, mengaku pinggangnya sakit, saudara. Jadi pinggangnya sakit dan ditekuk-tekuk gini sakit. Karena memang ada batu ginjal. Lalu saya berdoa dalam nama Yesus, puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan, hari itu dia bisa tekuk badannya, gak sakit. Nah itu hari Minggu. Hari Seninnya saudara, puji Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama videonya, batu ginjal yang disembuhkan. Gerak sana, suruh gerak sini, suruh duduk, suruh berdiri. Terus saya itu malam, saya bilang sama Tuhan gini, malam saya doa, Tuhan saya terima kasih, tadi sudah didoakan sama Pak Pendeta Joel, dan Tuhan saya tidak mau Tuhan sakit lagi. Saya percaya Tuhan pasti buat saya sembuh. Gak mungkin gak sembuh, Tuhan mesti sembuhkan saya. Akhirnya Bapak Ibu, saya itu pagi, maaf ya Bapak Ibu, ke kamar mandi, kencing. Terus jatuh Bapak Ibu, jatuh itu batu, kayak batu itu loh, batu kecil gitu loh. Gini kok loh, kok kayak kerikil. Tak lihat kok hitam ya. Terus aku pegang kayak gembur-gembur kayak ari-ari gitu Bapak Ibu ya, tapi kecil. Terus saya bilang suami saya gini, loh Mas, itu mau aku kencing loh, kok keluar kayak hitam-hitam itu apa? Masuk batuku itu kemarin malam habis doa itu keluar. Mungkin aja katanya, mungkin itu batu itu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, puji Tuhan, sekarang tidak sakit, puji Tuhan, sekarang bisa sana, bisa sini. Sampai sebentar, sampai nggak terasa sakit Bapak Ibu, itu atas kemurahan Tuhan buat saya dan buat keluarga saya semua, itu kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi buat saya, biarpun masalah, cobaan, rintangan apapun.
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, bukan saya menyembuhkan, tapi siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Saya tidak anti dengan dokter. Saudara perlu ke dokter, mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di rumah sakit, di klinik, ya, di puskesmas mereka dipakai Tuhan. Ya, dan saya percaya Tuhan menyembuhkan ibu ini, saudara, ya, dengan tangan yang ajaib. Bayangkan bisa keluar, dan saya percaya itu batu ginjalnya keluar. Tetapi saya mau katakan, ada kalanya manusia, dokter mengatakan maaf, kami angkat tangan. Tapi saya mau berkata, ketika orang percaya angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menyertai memberi kekuatan. Saya masih percaya sampai detik ini, mujizat masih terjadi, saudara. Nah, selanjutnya saya mau tutup dengan kesaksian ini. Saya boleh undang pemain musik worship leader kembali. Saya pernah kena satu penyakit, saudara. Jadi penyakit ini mungkin ada saudara yang ngalami sama kayak saya. Ini kambuhan penyakitnya, namanya wasir. Saudara tahu wasir? Bahasa Koreanya ambeien, ya, tahu ambeien. Jadi di bagian bawah itu ada sesuatu yang muncul dan itu sakit. Duduk lama sakit, berdiri lama sakit, kadang-kadang bisa keluar darah juga. Mungkin kalau saudara yang wasir pasti paham. Nah, lalu waktu itu saya sekolah Alkitab di Singapura tahun 2017. Ketika saya sekolah Alkitab, saudara, wasir ini, saya for your information, ya, ada 4 tahap. Tahap yang pertama, dia tipikal malu-malu kucing. Jadi dia ada di dalam, gak mau keluar, tapi bikin sakit. Lalu ada tahap yang kedua, nongol-nongol. Kadang keluar, kadang di dalam, kadang di luar, kadang di dalam. Ada yang ketiga, gudo-gudo. Jadi dia muncul, tapi bisa dimasukkan. Tapi gak mau masuk sendiri, harus dimasukkan. Nah, saya ini yang keempat, saudara. Keluar, menetap untuk selamanya. Solusinya apa? Operasi. Harusnya. Tapi saya wedi, Bapak Ibu operasi. Saya datang ke apotek, saya minta obat-obatan. Nah, di Singapura, ambeien atau wasir ini dikenal dengan hemorrhoids namanya, bahasa Inggrisnya. Nah, waktu saya datang ke apotek, mereka ketawa. Wah, you are from Indonesia. Loh, kok tahu gitu ya? Ya karena jarang yang kena wasir, karena biasanya yang suka makan pedes. Nah, oh ya memang saya bilang, ya saya memang suka pedes. Saya kalau makan pedes ya, ada satu sambal, saya nggak bisa sebut mereknya. Tapi terkenal dengan nasi udangnya, saudara. Punya ibu-ibu ya. Itu kalau saya makan, saya buka, itu saya tumplekkan semua. Itu cara saya makan. Sama udangnya, ya, semua wis saya makan. Mangkoknya nggak saya makan, gitu ya. Nah, iya, kalau saya makan ada debus ya. Terus saya oles pakai salep, pakai bantu obat minum. Nggak hilang, saudara. Makan buah pepaya katanya bisa melunturkan, ya gak luntur. Saya kalau tidur itu harus gini loh, saudara, pakai ganjel. Karena kalau itu mengenai kasur, sakit, saudara. Mungkin saudara yang wasir pasti bisa, kita saling memahami ya, respect. Nah, saudara, akhirnya saya datang ke kelas waktu itu, materinya divine healing, kesembuhan ilahi. Nah, dosen saya bilang, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Otomatis saya taruh di depan dong, gak mungkin di dalam ya. Orang kaget loh, kok tangannya ngapain. Saya taruh di sini, saudara. Saya taruh di sini. Dalam nama Yesus. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Saudara tahu nggak? Bisa ngerasakan nggak kadang-kadang kalau ada sesuatu yang di perut naik itu loh. Gitu kerasa nggak? Bisa kerasa ya? Itu saya kerasa, mohon maaf, di bagian bawah saya. Itu kayak gini loh. Nyet gitu. Dan itu tahun 2017 sampai tahun 2026 hari ini 9 tahun. Puji Tuhan tidak pernah muncul lagi. Hilang lenyap untuk selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, bulan Februari, saudara, ketika saya saksikan ini, di bulan Januari, Februari saya saksikan ini, ada seorang ibu yang ternyata juga saya sebut wasir warrior, karena pejuang wasir, saudara. Nah, beliau mengetemu dengan saya, pastor saya juga sekaum dengan pastor ya. Wow, saya bilang, tunggu dulu, saya sudah alumni, Anda belum alumni. Ya. Terus, saya juga mau wasir saya hilang. Yuk kita doa. Puji Tuhan. Saya doakan hari itu, saudara. Minggu depannya datang kesaksian itu, ada videonya di Instagram, di TikTok saya. Dan beliau berkata, pastor setelah didoakan, puji Tuhan. Malamnya hilang dan tidak muncul lagi. Dan saya percaya itu hilang untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saudara, puji Tuhan dia telah bergabung dengan saya menjadi alumni wasir. Sebab itu sebagai alumni wasir, kalau ada saudara yang mengalami wasir, semangat. Anda akan mengikuti jejak saya, wasir itu pasti hilang dan Anda akan disembuhkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Perjumpaan dengan Yesus itu akan merubah setiap orang. Ketika Zakheus berjumpa dengan Yesus, yang dari jahat, pelit, kikir, serakah, dia kembalikan harta yang dia pernah peras 4 kali lipat. Orang miskin dia bantu. Nah saya mau tanya, kalau Anda sudah sekian belas tahun atau puluhan tahun ikut Yesus tapi masih suka kasar dengan istri, saya mau tanya, Anda sudah berjumpa dengan Yesus tidak ya? Hai istri-istri, engkau masih pakai mulut untuk ngelokno bojone, ngomong kasar. Saya mau tanya, Anda sudah berjumpa Yesus tidak? Karena saya percaya orang yang berjumpa Yesus, yang keras bisa jadi lembut, saudara. Hei anak-anak, mungkin engkau kurang ajar dengan orang tua. Engkau rajin ke gereja, iya. Tiap minggu, oh pasti. Tapi engkau pulang, masih bentak orang tua. Saya mau tanya, ngapain aja kau selama ini di gereja? Absen aja ya, presensi aja ya. Karena saya percaya orang yang berjumpa dengan Yesus, hatinya diubahkan. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita masuk perjamuan, saya mau cerita singkat saja, ada sebuah kesaksian. Suatu kali ada seorang ibu. Ibu ini punya suami yang kasar. Setiap ke gereja pasti ditampar karena orang ini tidak suka Yesus. Saudara, saya mengatakan Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan, kalau engkau ikut aku, bersiaplah untuk dibenci dunia karena mereka sudah terlebih dahulu membenci aku. Dia ditampar, digampar setiap ke gereja. Terus hari itu tepat perjamuan yang kudus. Suami ini berkata, aku minta itu, katanya tubuh dan darah Kristus. Mana aku minta. Dan ibu ini berangkat ke gereja. Di gereja ketemu Pak Pendeta saya boleh minta 1 roti dan anggur enggak Pak Pendeta? Karena suami saya minta. Dan Pak Pendeta mendoakan. Lalu ketika ibu ini pulang, dia melihat di tasnya masih roti, masih air anggur. Sampai di gerbang rumahnya, masih roti, masih air anggur. Sampailah beliau di ruang tamu. Tiba-tiba suaminya kesetanan, dihantam istrinya, jatuh. Dan apa yang terjadi? Keluar dari tasnya seperti daging yang bergerak. Dan air anggur terasa amis bau darah. Langsung suami itu sujud. Dia menyembah Tuhan dan percaya Yesus. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saudara punya sifat-sifat yang buruk, mari salibkan sifat itu. Mungkin saudara punya karakter-karakter yang buruk, mari salibkan karakter itu. Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu lama, satu lagu Pantekosta lama. Ubah hatiku seputih salju. Oh haleluya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Dengan sungguh dan percaya hati kita diubah. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat. Engkau penjuna ku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita salibkan segala sifat-sifat yang tidak baik. Atau saudara sedang mengalami dihianati orang, ditipu orang. Oh, kalau orang lain, ya orang lain. Tapi ini ternyata yang nipu dan mengkhianati yang Anda kenal, bahkan yang terdekat. Saya mau bilang, ya itulah manusia. Bahkan yang paling dekat kalau nusuk paling dalam, saudara. Tapi saya mau bilang, satu sobat yang saya kenal yang setia.
yang tidak pernah meninggalkan. Yesus Tuhan namanya. Yesus yang setia, sahabat yang setia. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk perjamuan kudus. Hati kami seputih salju. Engkau sanggup ubah merah kirmisi menjadi seputih salju. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, saudara boleh buka terlebih dahulu. Ada yang belum dapat? Kalau belum dapat boleh bantu saya angkat tangan. Yang belum dapat boleh dibantu, ada? Baik, kalau sudah semua, di situ ada ayat Alkitab. Saya percaya firman Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan jemaat Yesus yang malang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Darah yang mahal yang telah tercurah ribuan tahun yang lalu menebus dosa umat manusia, dan darah yang mahal yang telah tercurah memastikan setiap orang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan olehnya. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Yesus yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita yang penuh dengan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh letakkan cawan. Saya rindu kita ambil waktu untuk kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Seorang yang bernama Barabas, penjahat yang sangat jahat. Hari itu dia mengalami pembebasan. Dan siapakah Barabas itu yang digantikan oleh Yesus? Dia adalah gambaran Anda dan saya. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang menanggung itu. Tapi Yesus mau gantikan Anda dan saya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah berbahasa roh boleh berbahasa roh. Yang belum bermazmur, buka mulut dan ucapkan nyanyian pujian mazmur. Oh rabata kaya raba syata kaya rama ya ralamu siapa papa rama. Kinala bakara laba shekere papa ya raba syara raba rama. Hurya kara laba takaya raba takaya raba syara raba. Siang hari ini secara khusus saya mau berdoa dari mimbar. Kalau engkau datang dengan sakit penyakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Dan secara khusus siang hari ini saya juga mau berdoa untuk yang namanya Christ healing. Saudara, bukan self healing ya, Christ healing. Saya tidak tahu siapa engkau datang dengan hati yang hancur dan luka. Engkau sudah mengalami banyak penganiayaan, baik verbal maupun fisik. Dan engkau sudah merasa, Tuhan aku kayaknya sudah tidak layak di hadapanmu. Tapi saya mau berkata, Yesus sayang padamu, Yesus sayang padaku. Christ healing itu artinya apa? Dia berikan hati yang baru buat Anda dan saya. Anda punya masa depan yang cerah, penuh dengan harapan dan gilang gemilang. Saudara berdoa. Saya percaya siang hari ini Tuhan mengadakan mujizat di tempat ini. Haleluya. Tenang, ada Yesus. Datang kepada Yesus yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia sanggup memberi kelegaan. Haleluya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, amin. Ya Yesus sayang,
Dia sayang padaku. Cuma Tuhan nyanyikan dengan sungguh. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, amin. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa hamba-Mu. Biar setiap jemaat-Mu yang datang pada siang hari, dari manapun, siapapun, mereka jadi orang Kristen yang taat dan setia. Bukan jadi orang Kristen yang munafik, bukan orang Kristen yang pakai topeng, tapi orang Kristen yang taat dengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang mengenal Yesus, orang percaya kepada Yesus. Coba Tuhan aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Yang sedang mengalami masalah utang piutang, Tuhan Yesus menyertai sampai lunasnya. Yang sedang ditipu atau korban scam, Tuhan Yesus pasti menolong, menyertai, mengembalikan berlipat kali ganda. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Yang sedang bergumul tentang keturunan suami dan istri, engkau akan dibuka buah kandungan, kesuburan, dan memiliki keturunan ilahi yang perkasa di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya, kami semua percaya sampai detik ini di tempat ini, mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita boleh berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Silakan kembali duduk. Haleluya.